Jika tidak, berarti hutang kalian sudah dianggap ilegal dan tidak usah dibayarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Di hari Senin ini semoga kalian makin semangat dan kuat mental lagi ya. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan seorang teman yang mengatakan, Mbak, pinjol apa saja yang bisa dilunaskan oleh pihak ketiga? Nah, pinjol-pinjol apa itu kita akan cari tahu secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, sebelumnya saya mau menginformasikan dulu ya untuk informasi pendapatan pajak dari Fintech per tahun 2025. Nah, di sini diungkapkan untuk tahun 2025 akumulasi dari tahun 2022 sampai sekarang, pajak pendapatan untuk Fintech sudah terkumpul 3,23 triliun. Kalau kita lihat nilainya banyak kan ya, tapi kalau dirincikan ternyata di tahun 2025 ini penyetoran pajak dari pinjol ternyata hampir sama dengan tahun 2022 di mana pinjol berawal untuk naik ketika selesai dari Covid. Nah, kita lihat dulu rinciannya ya. Di tahun 2022 penyetoran pajak itu menyentuh angka 446,39 miliar. Kemudian di tahun 2023 naik menjadi 1,1 triliun. Wow, luar biasa kan? Di tahun 2024 menyentuh angka 1,48 triliun. Di tahun 2025 hanya menyentuh angka 196,49 miliar. Turun sekali teman-teman ya. Nah, ini beranggapan bahwa berkurangnya pemain fintech dan berkurangnya pendapatan dari pinjol sehingga kredit macet tinggi dan pajak pun tidak banyak menyumbang. Nah, kalau dilihat seperti ini teman-temannya bisa ketahuan bahwa sekarang industri fintech sedang tidak baik-baik saja. Banyak orang yang mulai berani dari tahun 2023-2024 mulai untuk memutuskan berani galbay. Lanjut lagi 2024-2025 semakin kuat untuk galbay. Karena apa? Semakin pinjol dibayarkan, semakin membuat semuanya hancur. Jadi makanya itu kenapa kita lebih baik menyarankan kalian untuk berhenti aja dulu. Ya, berhenti sebentar untuk tidak menggunakan pinjol ataupun membayarkan pinjol. Karena apa? Ketika kalian terus-terusan berada di lingkaran itu, maka kalian tidak akan pernah yang namanya keluar. Tidak akan pernah yang namanya berhasil untuk menguasai diri kalian. Nah, ini terbukti semakin banyak orang yang berani, semakin banyak orang yang mulai teredukasi dengan nilai pendapatan pajak segini, membuktikan bahwa fintech sedang tidak baik-baik saja. Jadi lanjut terus galbay ya. Nah, lanjut lagi teman-teman. Jadi ada seorang teman ya baru-baru ini menginformasikan dia baru aja ngecek Slik OJK. Nah, di sana terlihat dia ada galbay 8 bulan di GoPay Pinjam. Ternyata pada saat dia cek di Slik OJK di bulan Desember, hutangnya sudah dialihkan ke pihak ketiga. Otomatis ini bisa dianggap lunas. Nah, ini dia teman-teman ya percakapan teman-teman saya yang ada di grup Instagram yang bertanya seperti ini, yang sudah ada solusi cicil dari GoPay Pinjam adakah? Mau cicil belum ada nomor FA terbaru. Terus ada yang jawab, saya kak, solusi yang saya dapat adalah lunas. Saya cek Slik OJK udah lunas dialihkan pihak ketiga. Terus ditanya galbay berapa lama kak? Terus dijawab kurang lebih 8 bulan kak, galbay mulai Juli sampai Desember. Cek Slik OJK sudah lunas, artinya sudah dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, dari sini muncul beberapa teman-teman yang bertanya, Mbak, jadi apa saja pinjol-pinjol yang memang bisa dilunaskan oleh pihak ketiga? Nah, sebenarnya konteks untuk lunas itu sebenarnya tidak lunas teman-teman. Artinya data kita dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, tergantung pihak ketiganya mau melaporkan kita ke Slik OJK atau tidak. Tetapi sejauh ini rata-rata data kita yang dialihkan kepada pihak ketiga itu kebanyakan perusahaannya belum berlabel OJK sehingga mereka tidak bisa melaporkannya kepada OJK. Nah, ini pernah berlaku di pinjol tunai kita. Saya sudah jelaskan di
vlog saya sebelumnya. Berarti kalau sudah dialihkan kepada pihak ketiga, apalagi pihak ketiga tidak berlabel OJK, hutang kita tadi yang awalnya berasal dari pinjol legal bisa menjadi ilegal, yang mana yang namanya hutang ilegal tidak perlu dibayarkan. Ya, nah beberapa pinjol-pinjol yang saya anggap ini bisa dialihkan kepada pihak ketiga yang artinya bisa dilunaskan, itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah Samir. Ya, terbukti Samir memang menggunakan asuransi kredit untuk menghindari banyaknya orang yang galbay, sehingga mereka mengasuransikan kalau seandainya hutang itu tidak terbayarkan, otomatis hutang tersebut akan diauto lunaskan oleh asuransi. Nah, lanjut lagi, itu ada Shopee. Shopee jelas ya emang ada asuransi, walaupun setahu ini kita tahu asuransinya itu adalah asuransi jiwa, tetapi tidak menutup kemungkinan nantinya pinjol itu akan dialihkan kepada pihak ketiga yang mana bisa diauto lunaskan. Ya, lanjut lagi itu ada EasyCash. EasyCash juga sama teman-teman ya. Lanjut lagi ada GoPayLater yang sebelumnya dikisahkan oleh teman saya. Kemudian itu ada Acceleran, ini pinjol khusus untuk UMKM, karena kebanyakan pinjol-pinjol yang berbasic UMKM rata-rata mengasuransikan pinjol mereka. Ya, lanjut lagi itu ada Danamas. Lanjut lagi ada Amarta, kemudian ada Dompet Kilat, kemudian lagi ada Kami. Nah, jangan salah, ada Kami sekalipun ada terorannya banyak, mereka itu sudah mengasuransikan semua hutang-hutang kalian. Pernah lihat kan rincian dari pinjaman untuk Ada Kami? Kebanyakan yang paling besar itu adalah asuransi. Jadi kalau kita galbay di Ada Kami, walaupun kita tahu itu akan masuk ke dalam slik OJK, tetapi tidak menutup kemungkinan hutang kita bisa dialihkan ke pihak ketiga dan bisa dilunaskan. Ya, dan yang terakhir itu adalah ada Pundi. Nah, itu ada beberapa pinjol-pinjol yang emang saya tangkap sering sekali mengalihkan pinjaman kita kepada pihak ketiga. Nah, perlu diperhatikan sekali lagi seperti kasus di Tunaiku lagi teman-teman ya. Kalau kalian pengen tahu informasi seperti apa, datengin saja vlog saya, cari saja informasinya. Nah, di sana pinjol-pinjolnya rata-rata untuk dialihkan kepada pihak ketiga, mereka tidak melihat apakah pihak ketiga itu berlabel legalitas atau tidak. Nah, ingat sekali lagi, kalau memang ada yang menagih kalian, seandainya hutang kalian sudah dialihkan kepada pihak ketiga, dilihat lagi di Google, dilihat lagi di websitenya OJK, ada nggak nama perusahaan ini di OJK. Jika tidak, berarti hutang kalian sudah dianggap ilegal dan tidak usah dibayarkan. Apalagi kalau di slik OJK sudah dihilangkan ataupun dialihkan kepada pihak ketiga. Nah, untuk itu, ayo cek slik OJK kalian mulai dari sekarang. Walaupun saya tahu agak sulit masuk, tapi apa salahnya mencoba setiap hari untuk kalian tahu update nama kalian seperti apa di slik OJK. Gitu teman-teman ya. Jadi kalau mau lanjut galbay, lanjut saja galbay, tetap kuat mental dan yakin saja sebanyak apapun hutang akan kita bisa selesaikan walaupun harus satu persatu. Gitu teman-teman ya. Oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.